A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan dari ayat yang lalu, bahwa di ayat yang lalu kita tidak boleh iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Karena hidup ini hakikatnya kita sudah diberikan bagian masing-masing. Jangan kemudian, ya Allah, dia kan anak baru kemarin ya, rezekinya sudah berlimpah aja. Saya yang udah lama kerja, rezekinya segini-segini juga. Itu nggak boleh begitu. Karena semua ada bagiannya masing-masing. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan. Terkait dengan masalah harta warisan itu memang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu ada orang-orang yang mau menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Al-Quran, tapi ada pula yang tidak mau. Biasanya yang tidak mau mengikuti ketentuan hukum Al-Quran adalah orang yang pada dirinya itu dihinggapi penyakit-penyakit serakah. Penyakit serakah inilah yang kemudian menjadikan sebab dalam hal pembagian harta waris, kejadiannya itu pasti ribut. Pasti ribut, pasti masalah, karena memang pengennya dapat bagian yang lebih banyak. Padahal semua sudah ada ketentuannya masing-masing. Seperti misalnya laki-laki mendapati 2 bagian dari perempuan, anak laki-laki mendapati 2 bagian dari anak perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki dia mendapati 2 bagian dari perempuan, berarti 2 berbanding 1. Dalam Al-Quran 2 berbanding 1. Dalam bahasa orang Jawa, harta warisan itu sepikul segendong. Laki-laki dapat sepikul, perempuan dapat segendong. Karena logikanya orang laki-laki itu mikul, orang perempuan gendong. Nah, ternyata kaidah sepikul segendong sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Nggak apa-apa segendongan, tapi gendongannya banyak isinya ya. Mas kabeh, nggak taunya Mas Edi. Ya Allah. Ya, masih agak kecilan digendong, masih enteng. Mas Satiman gedean lagi berat digendongnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di ayat ini Allah menjelaskan walikullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh orang mati itu ada bagian yang diwaris. Lalu siapa yang mewaris? Alwalidani wal aqrabun. Kalau yang meninggal itu anak, maka kalau bapak emaknya masih ada, bapak emaknya namanya ahli waris. Jadi naik ini harta warisan, naik ya, bukan anaknya yang dapat, tapi bapaknya sama emaknya dapat.
Kalau ada anak meninggal dunia, bapak emaknya masih ada, dapat bagian berapa? 1/8. 1/8 dari harta yang diwaris. Lalu wal aqrabun ini siapa? Kerabat itu siapa? Dimaksud dengan kerabat adalah kalau misalnya yang meninggal itu si fulan, tinggal lihat kalau dia punya anak, punya istri, anaknya ada anak laki-laki, maka al-aqrabun itu adalah anak-anaknya dan istrinya. Tapi kalau misalnya yang meninggal ini punya anak, tapi anaknya nggak ada yang laki-laki, anaknya perempuan semua, maka wal aqrabun itu anaknya yang perempuan-perempuan ini, kemudian istrinya, kemudian saudara dari yang meninggal dunia. Kalau nggak punya anak laki-laki. Karena seorang ayah ketika dia meninggal dunia, dia punya peninggalan harta warisan, dia punya anak perempuan mungkin 1, mungkin 2, maka anak perempuan itu dapatnya hanya setengah dari harta bapaknya yang meninggal dunia. Sedangkan ibunya dapatnya 1/6. 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Tentu kalau harta itu gono gini, sebelum dibagi dipotong dulu jadi 2. Tapi kalau harta itu tinggalan orang yang meninggal, maka mutlak dibagi. Saya kasih contoh begini. Saya meninggal, ya. Saya punya harta warisan dari orang tua saya, maka itu namanya harta mutlak yang harus diwaris. Paham? Saya dapat warisan dari harta saya, dari orang tua saya, misalnya tanah 1 hektar, udah gedean sekalian dah ya. Iya, matok laut aja puluhan hektar, masa warisan nggak ada 1 hektar ya. Iya. Lalu saya meninggal, saya punya anak cuman perempuan sama istri, maka anak saya mendapati ya setengah dari 1 hektar, kemudian istri saya mendapati 1/6 dari 1 hektar. Selebihnya menjadi harta waris saudara-saudara saya. Begitu ya. Tapi kalau saya ada anak laki-laki, maka harta saya jatuh seluruhnya kepada anak saya, namanya asobah binafsi ya, karena ada anak laki-laki. Ngitungnya bagaimana? Ya tadi, kembali sepikul segendong itu. Saya punya harta tinggalan orang tua saya menikah nggak punya anak, maka istri saya mendapati 1/4 harta saya, 1/4 harta saya. Kalau orang tua masih ada, maka orang tua mendapati 1/8. Lalu sisanya kemana? Jatuh kepada saudara-saudara saya. Maka saudara saya mendapati harta warisan dari saya, itu namanya asobah bi ghairi ya, asobah bi ghairi. Kalau anak-anak saya namanya asobah binafsi. Kenapa saudara saya dapat harta warisan saya? Karena saya tidak punya anak, atau saya punya anak tapi anak saya perempuan. Nah, itu namanya al-walidani wal aqrabu. Sampai di sini sudah paham? Ya, baik. Saya baca ayatnya, tafsirnya. Walikullin ja'alna mawaliya, dan tiap-tiap harta yang ditinggalkan maka kami berikan, kami jadikan ada ahli waris. Mawali, mawaliya ay
warasatun, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Kemudian poin yang kedua, walladzina aqadat aimanukum. Walladzina aqadat aimanukum, dan orang-orang yang telah berakad dengan sumpah setia di antara kalian. Nah, ini jadi begini, ayat ini masih ada bau-bau menarik dari ketentuan hukum zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu saya akrab dengan Pak Haji Rahman, ya. Kemudian saya berpesan kepada keluarga, nanti kalau saya mati, Pak Haji Rahmat tolong dibagi harta saya. Itu namanya sohib karib, sahabat dekat, atau kawan mukhallid, kawan yang kental, akrab. Kenapa? Karena kemana-mana saya sering berdua dengan beliau, bahkan kedekatannya melebihi daripada saudara. Nah, itu namanya alladzina aqadat aimanukum. Nah, ini hukum itu awalnya dari zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah begitu. Kalau udah seneng sama orang, ya, kemudian keakrabannya itu melebihi dari saudara, maka boleh memberikan bagian harta warisannya. Begitu. Nah, lalu kemudian di zaman Islam, bahwa walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Zaman awal Islam, kita tahu bahwa orang-orang muhajirin meninggalkan hartanya di Mekah, berangkat hijrah ke Madinah, tidak membawa harta kecuali sekedar yang bisa dibawa. Bahkan ada yang cuman baju satu kering di badan, baju satu melekat, ya. Karena menghindari orang-orang kafir, amukan orang-orang kafir Mekah, maka ditinggal semua hartanya, nggak ada yang dibawa. Berangkat udah sampai ke Madinah. Namanya orang muhajirin, orang yang hijrah. Nah, orang-orang Madinah menerima mereka dengan tulus, ikhlas, dengan kesenangan hati, bahkan mengangkat mereka melebihi dari saudara. Orang Ansor yang dia punya rumah lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga, atau mungkin empat, maka orang-orang muhajirin ditawarin, silakan milih rumah yang mana yang kamu mau. Kalau kamu mau, silahkan tempatin dan saya hadiahkan kepada kamu. Begitu orang Ansor, ya. Persis kayak orang Betawi. Orang Jawa datang ke Jakarta, Mas, Jakarta Jawanya mana? Kebumen. Terus mau lama di Jakarta? Iya Pak Haji. Ya udah, no ada sepintu masih kosong, tempatin aja. Oh kan, dikasih kan? Iya. Satu pintu ada lo masih kosong, kalau mau tempatin aja dah. Iya, bahasa depannya mah enak, tempatin aja. Begitu 1 bulan aja suruh bayar. Ya, ini contoh. Orang-orang muhajirin begitu, datang disambut oleh orang-orang Ansor, dikasih rumah. Orang Ansor yang istrinya lebih dari 2, yang istrinya banyak, maka orang muhajirin ditawari, nih saya punya istri 4, sampeyan dari Jawa nggak punya istri, dari Jawa, dari Mekah nggak punya istri, silahkan kamu yang minat istri saya yang mana, coba Pak, sampai istri ya, suruh milih. Ya. Kata orang muhajirin,
Malu saya kalau disuruh milih. Sudah, pokoknya pilihkan saja sama tuan rumah. Baik, yang sedang mah istri kedua apa istri ketiga. Kalau istri pertama ketuaan, istri keempat kemudaan. Ini gitu ya. Diceraikan satu, nunggu masa iddah, akhirnya dinikah oleh orang-orang muhajirin. Subhanallah. Karena akrabnya muhajirin dan ansor dipersaudarakan dengan Islam, maka Al-Quran kemudian merespon. Sebab jahiliyahnya ada pemahaman bahwa kawan akrab itu punya hak waris dari kawannya manakala meninggal dunia. Maka Al-Quran merespon, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Orang-orang yang sudah punya akad janji, sumpah setia di antara kalian, maka berikan bagian harta kepadanya manakala kamu meninggal dunia. Berapa bagiannya? 1/6 harta kawannya ketika meninggal dunia. Nah, ini berlangsung. Tetapi kemudian karena muncul kejadian bahwa orang Ansor ini punya harta, lalu dia punya kawan akrab beberapa. Begitu meninggal dunia, kawan-kawannya didahulukan dibagi harta. Lalu tinggal sisanya dibagikan kepada keluarga dekat dan keluarga jauh. Ternyata keluarganya ada yang nggak kebagian. Karena sudah lebih dahulu dibagikan kepada kawan akrab. Maka turun ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 75, menjelaskan bahwa walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum tidak berlaku lagi. Orang-orang yang sudah sumpah setia, janji di antara kalian berikan bagiannya kepada mereka, maka namanya dimansuh, ya, dihapus atau di apa bahasa orang kita, diralat dengan ayat surat An-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arhami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan tali rahim, yaitu kerabat dekat, ba'duhum sebagian dari mereka, aula bi ba'din lebih utama daripada sebagian yang lain, fi kitabillahi, ini diterangkan dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Maka orang membaca Al-Quran, orang menerjemahkan Al-Quran, orang memaknai Al-Quran, itu perangkat untuk memahaminya banyak. Ilmu yang harus dipegang oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran itu banyak. Di antaranya adalah ilmu terkait dengan nasakh dan mansuh. Nasakh mansuh itu artinya ya tadi ya, ayat ini awalnya masih berlaku, tapi kemudian belakangannya diperjelas lewat ayat yang lain bahwa ayat itu kemudian tidak berlaku lagi. Dan banyak ayat-ayat yang seperti itu. Nah, kalau kita nggak tahu, cuman baca teks lalu kita terjemahkan, lalu di sini orang-orang yang sudah janji setia akrab itu dapat bagian warisan. Bapak menyaksikan orang bagi harta warisan, Bapak baca ayat ini, maka ketika ustadznya menerangkan tentang pembagian warisan tidak menyebut walladzina aqadat aymanukum, Bapak tolak pinggang. Ustadz jangan begitu dong, kan itu di An-Nisa 33 jelas, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum
fa'atuhum nasibahum. Kenapa Bapak tidak mendahulukan orang-orang yang menjadi kawan akrab dari almarhum? Dosa Pak. Dek sini dek, kata Pak Kiainya. Sampeyan ngajinya udah sampai di mana? Udah sampai di Al-Hikmah, ngaji terus apa enggak? Enggak. Dapat ayat ini terus saya nggak ngaji-ngaji lagi. Oh pantes, sampeyan berarti ngajinya belum tamat, belum selesai. Ya, ayat ini ada penjelasan dari ayat yang lain. Maka Al-Quran yang terkait dengan muhkamat, terkait dengan hukum-hukum, itu kalau sudah gamblang jelas, maka tidak diperjelas lewat ayat yang lain. Tapi kalau ayat menyangkut hukum perlu diperjelas, ada ayat lain yang menyokong, menopang pada penjelasan ayat ini, atau diterangkannya lewat keterangan dalam hadis. Maka terhadap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ada istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ini ayat. Alhamdulillah ada tambah ilmu, rada pinter sedikit. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena terkait dengan walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, ya, kana rajulun fakana ar-rajulu qabla al-islam yu'aqidu ar-rajul wa yaqulu wa tarsani wa awrasaka wa kana al-ahya'u yatakhalafuna. Dulu sebelum Islam orang suka janji gini ya, ntar kita kan akrab nih, kalau saya mati duluan kamu berhak mengambil harta saya, kalau kamu mati duluan saya berhak mengambil harta warisan dari kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, kullu hilfin fil jahiliyati aw abdin adrakahul islamu fala yaziduhu al-islamu illa shiddatan wala uqdatun wala hilfun fil islami. Kullu hilfin, tiap-tiap perjanjian, fil jahiliyati, di zaman jahiliyah, au aqdin, atau akad, akad janji, adrakahu, yang akad itu telah sampai kepada zaman al-islamu, zaman keislaman, fala yaziduhu, maka tiada menambahkan akad itu, al-islamu, dalam ajaran Islam, illa syiddatan, kecuali pada ketegasan, wala aqdun, dan tidak ada akad, wala hilfun, dan tidak pula sumpah janji, fil islami, di dalam Islam. Maka ini berarti menakkidkan, ini hadis memperjelas bahwa ayat walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum itu sudah dimansukh, atau sudah diperjelas, atau bahasa kita di apalagi dah tuh, kalau direvisi, masa ayat Quran direvisi ntar jadi di amandemen dong ya. Dipertegas pada ayat yang lain bahwa ayat ini tidak lagi berlaku, yaitu sabda Nabi, tiap-tiap perjanjian yang berlaku di zaman jahiliyah atau akad yang diperbuat zaman jahiliyah, lalu kemudian orang itu masuk Islam, maka gugur akadnya, gugur perjanjiannya, gugur hilfahnya, kecuali syiddatan, yaitu tegas, tidak boleh lagi berlanjut. Nah, ayat ini masuk dalam gabungan tentang hukum waris, juga terkait dengan munakahan. Karena yang lalu juga kita sudah jelaskan bagaimana pernikahan pada zaman jahiliyah. Masih ingat kan? Pernikahan zaman jahiliyah
Di antaranya, kalau ada perempuan yang dia udah seneng sama laki-laki, maka di atas pintu dia kibarkan bendera warna tertentu. Kalau sudah dikibarkan bendera warna tertentu, maka laki-laki lajang boleh menginap di rumah dia. Dia butuh milih laki-laki berapa? 10 orang, maka tiap malam berganti laki-laki. Yang lajang ya, boleh duda, boleh bujangan ya. Biarin yang serumah duda sama bujang berebut ya. Masuk tidur ya. Udah, terus laki-laki lain masuk. Seperti itu. 10 orang butuhnya. Sudah selesai, sudah. Tunggu sampai kemudian perempuan itu hamil. Kalau belum hamil, maka bikin lagi, pasang bendera lagi. Masya Allah. Ganti 10 laki-laki yang lain. Waduh, Masya Allah. Seneng banget itu orang laki ya, yang dapat bagian. Sampai perempuan itu hamil. Hamil, melahirkan bayi, maka panggil juru taksir, juru tebak. Bayi ini miripnya laki-laki yang mana dari 10 orang. Maka yang mirip itulah dia yang berhak jadi bapaknya, maka dia nanti yang mengawini itu perempuan. Nasib aman, udah sisa bekas 10. Masya Allah. Tapi namanya juga tradisinya begitu ya. Di Indonesia, di wilayah mana itu masih ada yang kalau anak perempuannya sudah layak untuk dinikahi laki-laki, dikawini oleh laki-laki, itu orang tuanya bikinin rumah gubuk di sawah ya. Lalu kemudian sesudah itu dipersilahkan laki-laki yang datang, sampai kemudian perempuan menemukan kecocokan dari beberapa laki-laki yang datang meniduri. Oh, ini yang cocok, udah Pak, yang ini aja, udah selesai kawin. Nah, itu masih ada adat yang seperti itu. Saya lupa tuh daerah mana itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka tradisi-tradisi sebelum Islam yang memang itu berangkat dari ajaran agama ya, tuntunan dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, ditransfer, dibawa ke dalam Islam. Tetapi tradisi-tradisi luar Islam yang memang itu menyalahi pada syariat dibuang ya, dibuang, lalu kemudian dibuatlah ketentuan ya, menurut kitab suci Al-Quran ya. Seperti bahasan yang lalu, kalau laki-laki itu ingin menikah, maka fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Siapa yang mau menikahi perempuan, maka nikahi perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Padahal hurufnya bukan au tapi wa. Wa itu maknanya wawu atof, dan ya, nikahi wanita itu 2 dan 3 dan 4 berapa? 2 tambah 3 tambah 4. Songo 9 tuh. Itu kalau memaknai masna wasula sawaruba 2 dan 3 dan 4. Dalam kaidah bahasa Arab, masna itu 2-2. Sholatul lail masna, sholat sunnah malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Berarti kalau masna itu 2-2 berarti 4. Sulasa 3-3, 6, 4 tambah 6 berapa? 10. Ruba 4-4, 8 berarti 18. Kawinilah perempuan itu 18. Coba. Ini kalau murni pakai ketentuan ayat Al-Quran, nasnya begitu. Apalagi kemudian, nah itu buktinya Nabi kan lebih dari 4. Maka seolah-olah penjelasan ini benar. Tapi ada riwayat
bahwa Ghailan ya, sebelum Islam istrinya 10. Lalu kemudian sesudah masuk Islam kata Rasulullah, Ghailan, kamu sudah masuk Islam, istrimu 10, maka ceraikan yang 6, urusin yang 4 saja. Ceraikan yang 6, urusin yang 4. Berarti makna masna wasulasa waruba, 2 atau 3 atau 4 gitu. Lalu kemudian poin yang kedua, 2 atau 3 atau 4, berarti kalau mau menikahi wanita itu bukan 1 tambah lagi 1 menjadi 2, tapi menikah sekaligus 2 wanita dalam satu akad. Gimana kira-kira? Banyak ini di Indonesia, sudah banyak, belum lama di Surabaya begitu ya. Jadi sesudah akad nikah sama si Pulana, nikah lagi sama si Mutmainah, itu dua-duanya itu bersanding ya. Itu namanya masna ya, sekaligus 2. Tapi lagi-lagi ayat ini dilanjutkan dengan kalimat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Alhamdulillah, kata orang perempuannya cukup 1. Ya udah 1 aja. Makanya kayak yuyu ya. Yuyu itu biar kata jalan kemana-mana lubangnya 1. Jalan kemana baliknya ke lubang situ. Jalan lagi kemana baliknya ke lubang situ. Nggak mungkin yuyu bikin lubang lagi yang lain. Lubang tuh pintu rumah maksudnya, jangan kemana-mana. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah itu menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya apa yang kita perbuat seluruhnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita niat bener Allah tahu, kita niat gak bener juga Allah maha tahu. Maka yang bener aja dah ya, yang bener aja supaya kita selamat dunia akhirat. Shadaqallahul azim.